lagi bersama Asmara Channel. Kali ini Mas Asem dan Mas Boy sedang berada di salah satu padepokan. Padepokan ini merupakan padepokan Randu Tunggal ya. Randu Tunggal di Bandung Utara, Bandung Selatan. Bandung Selatan maksudnya, Bandung Selatan ya. Nah, yang mendirikan padepokan ini beliau itu Gus Aji. Nah, beliau salah satu dari para guru-guru kami, Mas Asem dan Mas Boy. Nah, malam ini seperti biasa rutin ya, ngopi bareng lah, ngobrol sana sini, ngalor ngidul ngetan ngulon lah. Nah, mungkin masih beberapa sebagian sobat Asmara masih asing dengan nama Randu Tunggal. Tapi untuk para kasepuan itu nama ini tidak asing ya. Beliau dari lahir itu udah punya keistimewaan. Lahirnya pas 17 Agustus tahun 45. Jadi pas proklamasi, pas beliau lahir, itu salah satu ya udah takdir begitu ya. Udah ditakdirkan lahir di. Nah, jadi sekarang seumur negara Indonesia berarti sudah berapa itu, 70 berapa? 76. Oh, masih muda kelihatan. Fitnah. Alhamdulillah Mas Asem masih dikasih kesempatan lah untuk belajar pada beliau ya. Jadi ya satu yang kesempatan langka. Nah, beliau ini ya dari kecil ya berguru, dari ujung kulon sampai ujung wetan ya. Nah, kebetulan juga punya silsilah juga dari Kediri ya Abah ya, dari Kediri. Jadi beliau ini kebetulan sekali itu lahir di maksudnya Banten ya Pak? Kanekes Banten. Di sana yang terkenal ya. Nah, kebetulan sekali nah Mas Asem ini ya saya sendiri ya, saya sebut Mas Asem aja lah. Ya memang karena orangnya asem. Mudah-mudahan nggak bau asem sekarang. Malu kalau ngadep guru asem kan. Tapi nggak apa-apa. Kebetulan sekali Mas Asem itu kan sebetulnya lahir di Jawa, sana di Pekalongan ya. Lahir di Jawa. Nah, nggak tahu kenapa ya, mungkin seperti beliau yang lahir pas hari lahirnya negara ini. Nah, Mas Asem ini juga ya nggak tahu kenapa kok
semua hampir ya semua guru-guru tempat belajar Mas Asem ini itu 80% dari daerah Kulon. Nah gitu, jadi anak punya satu frekuensi yang sama dari ujung Wetan sampai ujung Kulon. Abah Haji ini dari ujung Kulon sampai ujung Wetan. Nah ketemulah di situ frekuensinya. Nah itu. Nah ya tapi pada kesempatan kali ini belum akan mencari tahu atau membagi pengalaman beliau untuk kali ini. Next time atau lain kali Asmara Channel akan menceritakan, bercerita, berbagi bagaimana sepak terjang pengalaman beliau di dunia spiritual ya, sampai akhirnya kami itu bisa bertemu gitu ya. Nah mungkin banyak sobat-sobat Asmara yang mungkin masih ada tanda tanya soal nama channel ini, kok bisa atau dari mana asal kata, dari mana asal nama Asmara itu kan, kok bukan Asmara gitu, kok bukan Asem, kata dari mana itu kan. Kalau dicari di Wikipedia juga nggak nemu lah. Karena memang bukan nama asli ya, bukan nama asli Jawa atau Sunda atau apa itu, tapi ada asal usulnya itu. Mungkin Mas Boy juga belum begitu banyak mengetahui asal usulnya gitu. Mungkin mau menanyakan atau mau bertanya supaya sobat Asmara, para pemirsa ini nggak penasaran ini kok maunya dikasih nama Asem gitu atau menamakan dirinya Asem gitu. Kenapa nih Ya, bisa dinamakan Asmara nih? oh ya kan, ya sebetulnya hasil satu dari sebuah perjalanan panjang, bukan sebulan 2 bulan ya, tapi tahun gitu, dari perjalanan ya tahun lah, mungkin 2 tahun atau 3 tahun ke belakangnya lagi. Kalau di ini ya panjang lah, tapi ya nggak sepanjang yang gimana, masih bisa dihitung pakai jari lah, pakai jari tangan itu masih bisa dihitung. Jadi nama bukan semata-mata cari bagusnya, cari apanya, karena tadinya ya nggak berpikir nama Asmara gitu kan. Ya kalau Asmara banyak lah, Asmara ya. Lagu banyak Asmara. Asmara Dana gitu kan. Ada Asmara Beda, ada apalagi kalau Mabuk Asmara. Nah ini Mas Boy lagi mabuk Asmara ya. Sudah pasti. Ya, jadi gini sobat ya, ini perjalanan apa yang cukup ya, yang cukup mengharu biru lah, sampai mendapat atau menemukan nama Asmara ini. Ya, flashback ke belakang. Kalau dimulai dari perjalanannya itu, kalau dari sekarang itu ya 3 tahun ke belakang, 3 tahun atau 4 tahun ke belakang, malah 5 tahun ke belakang ya, 5 tahun ke belakang.
menjalani dunia spiritual itu sebetulnya nggak diniatkan dari kecil ya. Memang ada kecenderungan ke situ ya, kecenderungan karena ya mungkin dikondisikan begitu sama yang punya hidup ini gitu. Nah, awalnya dulu itu begitu hijrah dari Pekalongan ke Bandung, nah itu baru memasuki istilahnya dunia metafisik atau dunia spiritual ya. Awalnya karena ada yang meminta obat, padahal itulah Mas minta diobatin, padahal sama sekali nggak ada background atau kemampuan seperti itu. Nah, akhirnya berkali-kali ditolak tapi masih tetap minta. Akhirnya Mas Asem berinisiatif, ya udah saya mintakan air ke sana, kalau waktu itu baru-baru di Cirebon baru-baru di Cirebon gitu. Jadi nah mintakan air ke Cirebon di sana karena dekat rumah yang di Cirebon itu ya, sudah abah juga, jadi itu guru pertama di dunia metafisik, di dunia spiritual ya, dari Cirebon. Nah, dari sana minta air, nanti dibawa ke sini. Nah itu ternyata bukan cuma satu orang gitu, ada lagi. Akhirnya sering tuh bolak-balik Cirebon Bandung gitu kan. Nah, rute yang dilewati itu kan Sumedang. Nah pertama kali terjadi eksiden lah, kecelakaan di daerah Sumedang, dekat kota, udah di kota itu, udah di kota. Nah, setelah kecelakaan itu, nah barulah naik lagi nih belajar metafisik. Nah, tahun berapa itu, udah di atas 2010 lah. Nah dari situ kemudian belajarlah ilmu metafisik, tapi pengobatan mulai berjalan. Nah masih bolak-balik Cirebon Bandung. Nah awalnya itu dapat petunjuk itu di kaki Gunung Ciremai. Nah waktu itu sudah bisa merasakan nih, udah itu di tahun baru, mau pergantian tahun di bawah Gunung Ciremai. Ternyata merasakan hawa yang luar biasa, panas ya, sampai tengah malam. Bayangkan jam 12 mau pergantian tahun lah, itu harus buka baju saking panasnya, padahal itu di daerahnya udah dingin, itu udah masuk gunung tapi masih kakinya gitu. Nah, dari situ mulai ada itu mesti ke Sumedang gitu. Cuma ya gitu, namanya masih ngaco. Kopi dulu supaya nggak ngaco terus. Silakan. Nah, tahun kedua dari pengalaman itu jatuh lagi, lebih dekat ke Bandung masih. Jadi udah Sumedang tapi dekat ke Bandung. Nah itu berarti pas 2 tahun, nah udah habis kecelakaan di situ, udah berangkat lagi ke sini, cuti itu
ya nggak ngapa-ngapain itu dua bulan lah. 2 bulan akhirnya keingetan, oh iya saya tuh mesti ke Sumedang karena jatuhnya di situ lagi. Nah, sebetulnya udah sebelum kecelakaan itu sudah ada aba-aba. Harus pertama yang itu tuh harus jaga lisan. Nah, itu ngeremnya, untuk ngerem lisan, untuk ngerem itu sampai harus puasa itu. Padahal kondisi lagi sakit. Puasa itu 23 hari, kalau apa 21 hari. 3 tambah 15 tambah 3 21 hari, kondisi lagi sakit. Ya badan habis. Tapi ya ternyata ya fit juga, kuat juga, nggak masalah. Nah, 2 bulan dari setelah berangkat ke Bandung, langsung ke Sumedang. Yang ditujunya itu keraton Museum Keraton Sumedang. Nah itulah awalnya itu. Kenapa ya nggak tahu juga kenapa mesti Sumedang gitu kan startnya gitu kan. Kalau sekarang udah mulai ngerti sih. Nah, dari petunjuk pertama sampai petunjuk kedua, jadi dari kecelakaan pertama sampai kecelakaan kedua itu dari Gunung Ciremai sampai itu tuh ya terjadi apa ya, namanya perjalanan lah, dinamika hidup, romantika lah, terjadi romantika hidup lah istilahnya begitu. Nah, dari Sumedang itu mulai dapat apa ya, ilmu membaca lah. Ilmu membaca, kalau ini mah silip siloka ya. Jadi apapun ya bukan membaca abjad ya, itu membaca alam. Semakin tajam membaca petunjuk alam gitu. Jadi kalau sekarang ya yang sering Mas Asem sebut itu menangkap gejala alam gitu. Gejala alam ya, jadi dari situ kemudian ke Cisanti. Dari Sumedang terus ke Cisanti, terus ke yang Pangudar di Cikacong, Majalaya. Nah, dari perjalanan itu yang menariknya itu pesawat pulang dari Cisanti, dari Sumedang, Cisanti itu pada waktu meditasi itu muncul. Nah, waktu itu masih bertanya-tanya karena yang muncul itu daun asem, nah kecil-kecil gitu kan. Daun asem sama bilik. Kalau di sini bilik, kalau di Jawa itu nyebutnya giribik. Geribik, padahal masih milik geribik. Kalau di Jawa kan geribik, bilik itu dari yang anyaman bambu. Ya, suka dipakai ini. Nah, gitu. Muncul tuh itu. Sedangkan dari Cisanti itu yang muncul itu Mas Boy, kan kita pernah setelah itu kan kita ulang tuh meditasi di bawah pohon cemara. Iya. Nah, setelah begitu pulang dari sana mandi di sana di Cisanti itu. Cisanti itu telaga ya, situ kilometer 0 Citarum lah. Jadi air sungai Citarum itu berasalnya dari situ Cisanti. Nah, gitu. Kita ke sana, di sana mandi di sumur
apa itu namanya, yang buat mandi istrinya Prabu Siliwangi. Nah itu kan berdampingan, yang satu buat Prabu Siliwanginya, yang satu buat istrinya, mandi dia istrinya. Nah juga terjadi fenomena di situ waktu mandi di situ. Lain kali kita ceritakan fenomenanya apa, ininya apa, pengalaman apa. Tapi ini untuk mengulas dulu nama Semarang. Jadi di situ itu muncul lagi asem itu muncul lagi sama itu jelas sekali itu yang dari sumur itu ke Patilasan Di Pati Ukur. di Pati Ukur. Nah itu kan ada jajaran pohon-pohon cemara. Itu juga dari sana itu Mas Asem itu bawa biji cemaranya, yang masih di itu tuh diambil. Nah itu ternyata juga nggak kebetulan, nggak ini ya, pasti nggak kebetulan, ada alasan kenapa, dan itu disimpan. Mbak belum tahu itu untuk apa. Nah pulang dari sana langsung meditasi. Nah muncul itu gambarannya Mas Asem meditasi lagi di bawah pohon cemara, pakai baju merah, tapi iya ingat betul gitu. Nah pakai baju merahnya belum kejadian, tapi mengulang lagi meditasi ke sana udah kejadian. Yang menariknya itu setelah meditasi itu di bawah pohon cemara itu ada perempuan yang lagi nyapu. Di bawah pohon itu lagi nyapu. Perempuannya ya kalau dideketin sih cantik lah. Cuma karena agak jauhan gitu kan. Dasar Pak Boy. Ya udah, cantik sekali. Cantik gitu. Wanitanya itu yang itu kan, tapi kan itu cuma dalam gambaran saja, dalam gambaran sewaktu meditasi. Nah, tapi itu ternyata memang di cemara itu ada maksudnya. Kalau menurut mitos atau legendanya itu, ya itu dari keturunan raja, anak raja lah, anak raja yang sebetulnya aslinya itu jadi bisa mancala putra mancala putri. Nah itu keistimewaan pohon cemara itu di situ. Nah kemudian dari rangkaian petunjuk itu, nah awal mulanya jadi nama Asemara dari kata pohon asem, ya daun asem sama pohon cemara. Sebetulnya masih ada lagi satu lagi, yaitu pohon kemuning, karena bersamaan munculnya pohon kemuning. Nah pohon kemuning itu jadi waktu itu panjang nyebutnya Asemara kuning gitu kan. Jadi kalau dari warna itu jadi ada hitam, ada kuning, ada merah, tinggal putih. Nah, gitu. Jadi 4 unsur itu yang melambangkan. Nah itu. Nah dari ya kalau orang-orang tua dulu lah, orang-orang tua dulu itu kan petunjuk itu berupa ya jadi sirip lokal lah, jadi disamar-samarkan gitu kan, disamar-samarkan, disilakan ya kita tinggal membuka sendiri, menggali sendiri maksudnya apa nih petunjuk itu. Karena kan petunjuk
ini bukan dari apa mencari-cari keinginan sendiri, tapi karena dikondisikan dari suatu perjalanan. Nah, dari nama itu digabunglah menjadi asem mara. Jadi dari asem dan cemara. Itu. Nah, apa itu kan kalau digali lagi kan. Jadi ada asem, ada cemara, ada kemuning, ada keripik. Nah, yang keripik itu belum terbuka ini apa gitu. Keripik. Kalau keripik kan dari bambu yang dianyam. Ya. Lirik. Di sini mah disukai pakai jemur padi. Ya. Makanya itu kalau di rumah ya, itu kan suka kalau itu suka nampak tuh topi hijau. topi petani. Nah, itu dari keripik atau dari anyaman bambu. Kalau dari keripik itu hanya untuk apa ya, simbol lah, simbol untuk dicari. Nah, apa filosofinya itu dari sebelum kita masuk ke dalam ya, baru masuk ke dalam itu ternyata dari pohon asem dan pohon cemara itu punya kualitas. Nah, mungkin yang dimaksud itu supaya ya asem mara ini ya punya kualitas yang menuju ke seperti pohon asem dan pohon cemara gitu. Itu Mas Boy. Bagus dua-duanya, tiga-tiganya. Tapi dulu sebelum ke keunggulan atau kelebihan lah dari pohon asem dan pohon cemara. Oke, kita lanjut lagi obrolan dongeng lah, mendongeng. Jadi dari tadi udah dari asal kata itu dari asem dan cemara. Nah, kalau dari pohon asem itu kan rasa. Ya memang kesimpulan pertama itu memang perjalanan yang dilalui saya itu ya pada akhirnya memang ya sungguh mengasemkan gitu. Asem ya pasti gitulah, asem ini orang itu ya begitulah ya, makanya waktu itu langsung saya sematkan gitu kan nama asem. Loh kok sematkan, kok ngasih nama sendiri ya memang nama lahir ya yang dikasih bapak itu kan Parijo, itu dari kata itu, makanya apa ya, susah nyarinya di kosakata bahasa Jawa, Sanskerta, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Sunda, nggak ada, susah nyarinya. Nah ada yang mencoba mencari-cari, wah itu kata dari kata pari dan hijau gitu kan, padi ya, maksudnya padi yang masih hijau ya, bisa juga ya, mungkin harapannya ya seperti padi lah ya, seperti padi gitu kan, yang hijau kan ya, itu kan ada lagu lir-ilir ya, itu tandur ya sumilir, nah hijau royo ya, yang ya itu kayak padi yang bergelombang kayak padani ya, bisa juga, yang penting bagus. Tapi setelah digali lagi
Di bulan-bulan kelahiran gitu kan, itu di puncak musim kemarau, jadi kemungkinan besar padi udah mulai panen lah, bukan mulai tanam tapi mulai panen ya. Nah, di bulan-bulan Mei, Juni, Julian puncak kemarau. Nah, biasanya nama itu kan memang di satu kondisi. Nah, ternyata ada nama dari buah, namanya buah parijoto. Ada itu. Ada. Itu asal mulanya itu di Gunung Giri. Gunung Giri. Nah, tanaman ini, buah ini itu berkhasiat untuk menyuburkan orang-orang yang belum punya anak, supaya bisa hamil, supaya itu mengkonsumsi makan itu parijoto. Buah parijoto namanya. Oleh-oleh di sana dari Gunung Giri, Prabu Satmata Gunung Giri. Dan sebetulnya ya terkait juga akhirnya dalam perjalanan itu akhirnya ada kaitan. Jadi lambang dari sang Prabu Satmata atau Sunan Giri ya, Sunan Giri di Gunung Giri itu kan tongkat gitu. Nah, ternyata ada juga. Nah, tapi yang paling menarik itu ya kalau dikaitkan dengan asem itu ada tembang kalau di sini apa ya, Macapat gitu. Nah, ada sinom parijoto. Sinom itu daun asem yang masih muda. Nah itu mungkin namanya orang tua dulu ya, karena untuk kalau itu kan hidung orang Jawa dulu kan, karena sama ibu itu sering dikidung ya. Waktu kecil itu hidung ibu saya itu suaranya seperti sinden ya, nyanyinya bagus. Iya, suara sinden gitu. Model gayanya ya kayak sinden, dan dandanannya kayak sinden gitu, sinden Jawa lah. Ya. Nah itu sinom parijoto itu yang terkenal itu menggambarkan perjalanan Panembahan Senopati Raja Mataram yang pertama. Nah itu Danang Sutawijaya. Nah, Mas Boy pernah dengar nih, saya dipanggil dengan nama Suta, ya. Mbak Suta. Mas Suta. Nah itu, ya, tapi itu enggak populer kan, karena itu nama pribadi ya, nama batin. Bahaya. Nah, tapi kan lanjutannya ada Wijaya. Nah Wijaya ini berkaitan dengan Kediri. Nah itu juga perjalanan di sana ada, tinggal Mas Asemnya tinggal ke sana udah. Cuma sampai saat ini belum, tapi insya Allah pasti ke sana. Dan di sana ada pendiri Majapahit, Raden Wijaya. Nah itu balik lagi. Jadi ya namanya juga ngetan ngulon lah. Lakon namanya. Lakon. Nah, dari situ supaya ada gambaran lah. Ada gambaran. Oh ternyata diambil dari sinom itu, makanya langsung disematkan menjadi berarti nama saya sebetulnya teh Asem gitu. Ketemulah nama, Asem itu memang nama saya gitu. Keteknya juga bawa asam kayaknya ya. Bisa pakai masak. Aduh, makasih Pak. Nah, asem. Nah, itu ya pengalaman hidup yang mengasemkan. Sungguh mengasemkan. Ternyata memang asem itu namaku. Oh ya, ternyata memang dari situ. Asem sinom parijoto itu kan menggambarkan atau melakukan tentang
kehidupan senopati dari remaja ke satria sampai ke tingkat spiritual makrifatnya digambarkan di situ di Sinombarijata. Nah ini ternyata ya kecenderungannya memang seperti itu ini Mas Asem gitu. Jadi nggak semata-mata keinginan sendiri, tapi memang ini dikondisikan ya. Iya, iya. Terkondisi lah, dituntun lah untuk seperti itu. Nah asem sendiri itu dipakai dari dulu itu pohon-pohon asem itu di pinggir-pinggir jalan tuh di zaman Belanda ya. Karena memang ada maksudnya ya, Iya. ya. Jadi kualitas pohon asem itu satu tingkat di bawah pohon jati. Iya, emang Tingkat kekerasannya itu bahkannya iya sangat berat dan sangat kuat. Kalau yang udah umur ratusan tahun ya, yang di pinggir-pinggir jalan itu kan umurnya, nah itu pohon asem sendiri itu kalau direndam dalam air itu tenggelam. Ya itu yang tenggelam itu gali asem. Jadi yang hitamnya yang di tengah-tengah itu gali asem. Ini soal pohonnya itu seperti itu. Jadi kalau dimasukkan ke air dia tenggelam. Nah, itu yang gali asem yang asli. Nah, dengan keistimewaan itu untuk pohon-pohonnya sendiri kayak kayu Dewandaru ya. Dewandaru itu juga tenggelam. Tapi asem itu lebih mahal dari pohon kayu daru. Nah, hanya karena apa pohon asem ini walaupun kuat itu cuma nggak mengeluarkan resin alami kayak jati. Kalau jati itu jadi melapisi diri sendiri sehingga tidak kropos, tidak bisa kropos karena dia seperti terlapisi minyak. Resin lah, kayak resin sendiri kalau jati. Kalau asem enggak. Keistimewaan asem cuma punya tuah gitu. Nah itu apa keistimewaannya kan gitu. Untuk pohonnya galih asemnya itu nggak banyak karena memang untuk dua keperluan, untuk furniture atau mebel sama untuk keperluan pusaka. Nah itu, keperluan pusaka untuk apa? Pusaka biasanya galih asem itu dipakai untuk warangka keris. Itu warangka keris itu karena motifnya bagus, terus ada fungsi energinya. Malah sering pakai tasbih. Ada yang dibuat batu, itu yang ratusan tahun itu dibuat batu, dibuat seperti akik, itu lebih mengkilap dari batu. Itu kan asal. Dan sering dipakai tongkat, biasanya dipakai untuk tongkat komando. Nah itu makanya jadi rebutan ini galih asem itu, makanya jadi mahal. Jadi tongkat komando, tongkat untuk para pemimpin itu dari situ, bukan dari jati malah. Ini dari pohon asem lebih bagus. Nah itu dari sisi pohon asemnya sendiri ya, dari manfaat apa kalau sudah jadi kayu. Jadi kayu ini kalau dibikin warangka keris itu memperkuat seperti booster. Nah, cuma sebaik-baiknya itu digunakan untuk keris yang energinya dingin, sifatnya adem, karena itu memperkuat. Jadi pembawaannya tenang, berkarisma, innernya keluar. Tapi kalau dipakai untuk warangka keris yang berhawa panas, ya kayak kalau di sini nyebutnya buat kandugalan lah, itu lebih lagi. Nah disinilah fungsi nanti nama cemara. Jadi itu imbang. Cemara itu seperti melambangkan. Jadi apa ya, asam cemara itu ya
kesatuan laki-laki perempuan berpasangan lah. Nah, biasanya pohon asem itu ditanam di pinggir-pinggir jalan itu untuk meneduh, karena kan buahnya kecil-kecil, kalau kejatuhan buahnya nggak akan masalah. Iya. Terus sebetulnya asem ini kan selalu hijau, jadi nggak sampai rontok habis itu, nggak, terus kuat berumur ratusan tahun. Nah itu banyak fungsi-fungsi dari pohon asem. Iya. Ya, yang paling kenal itu ya galih asemnya itu. Galihnya lebih Nah, tinggi. lebih tinggi. Nah itu kalau dari pohonnya, kayunya ya. Dan ternyata yang pakai nama asem itu bukan cuma saya sendiri nih yang pakai nama asem itu. Cuma yang terang-terangan pakai nama asem, ya mungkin saya ini yang disematkan itu. Ya, gua ada yang belum dengar. Nah, tapi ada mungkin sobat-sobat asmara, para pemirsa sekalian pernah dengar yang namanya Dokter Klungsu. Nah, klungsu itu biji asem, kecil, hitam kecil itu kan, tapi keras, dalamnya putih. Nah itu makanya siapakah yang dikenal sebagai Dokter Klungsu itu? Dokter Klungsu ini, beliau ini nama aslinya Raden Sosrokartono. Beliau kakaknya Raden Ajeng Kartini, kakaknya pas. Nah, boleh nanti dicari di Mbak Google lah ya, siapa Raden Mas Sosrokartono itu atau Dokter Klungsu. Beliau ini orang cerdas, mungkin setingkat Habibie, bahkan lebih, karena Pak Habibie itu hanya sains ya, teknologi dunia gitu. Tapi Raden Mas Sosrokartono itu dunia dan batin, jadi lahir batin dia punya ilmunya. Raden Mas Sosrokartono itu salah satu guru spiritual dari pendiri negara ini, sang proklamator Bapak Insinyur Soekarno, atau yang ya kita sebut Bung Karno lah orang menyebutnya gitu. Salah satu guru spiritualnya. Jadi Bung Karno itu belajar spiritual, belajar ma'rifat itu pada Raden Mas Sosrokartono atau Dokter Klungsu. Nah, kenapa dia dikenal sebagai Dokter Klungsu atau biji asem? Nah itu ya dari nama hakikat ya. Jadi luarnya hitam keras, kecil, pokoknya pendirian telur, tapi dalamnya putih. Nah, beliau ini nggak belajar nggak cuma tahu-tahu jadi ahli spiritual atau apa ya. Sebetulnya Raden Sosrokartono ini di Belanda itu lama, udah jadi insinyur, jadi arsitek yang ya kalau zaman Habibie kan Jerman aja kalah, ya itu di sana juga sama. Bahkan sudah di zaman dulu itu beliau itu sudah menunjukkan udah 4 dimensi. Itu silahkan cari referensinya di internet atau di sumber-sumber lain ya tentang Raden Mas Sosrokartono. Nah itu jadi salah satu yang memakai nama asem ya, ini kan. Cuma ini bijinya ya klungsu, itu Raden Mas Sosrokartono. Makanya ya kalau Abah ini suka melihat bapak gitu ya, nah, itu karena ada kait, itu asal mula dari nama asem ini. Sambung menyambung akhirnya, ya bukan mengkait-kaitkan ya, tapi untuk membuka ini aja, membuka wawasan saja, referensi-referensi. Tapi sebetulnya dari awalnya itu karena memang perjalanan hidup sebelum nama ini lahir, pantas
disebut asam gitu. Dan memang diri ini asam. Nah, jadi asam. Nah, sedangkan cemara itu ya pohonnya gitu. Nah, cemara itu keistimewaannya apa? Keistimewaannya pohon cemara itu dia tahan dingin, tahan panas. Bahkan misalnya di musim-musim dingin tuh ada salju, yang lain pada rontok, pada mati. Cemara itu masih tetap berdaun. Jadi di skala jadi kayak nama pari gitu kan. Pari itu kan sebenarnya kemana fleksibel, artinya bisa sana, masalah putra, masalah putri gitu. Artinya fleksibel, mudah beradaptasi. Nah, cemara itu begitu, dia tegak menjulang. Pohon ini bisa melindungi pohon-pohon yang lain dari terpaan angin. Jadi dia itu kuat karena akarnya itu, semua pohon cemara akarnya itu jauh ke dalam, sangat dalam itu cemara. Nah, bisa di semua musim, bertahan di semua kondisi, bahkan dari pantai sampai ke gunung. Nah, itu untuk di pantai dia menahan abrasi. Pohon cemara, yang cemara laut itu difungsikan untuk menahan abrasi, menahan erosi, juga menahan gelombang. Jadi kalau ditarik gitu, yang paling pentingnya itu pohon cemara itu bisa dipakai untuk pengobatan. Aromanya saja untuk relaksasi. Makanya itu aroma terapi itu ada pohon aroma cemara buat pengepel itu, karena fungsinya itu untuk meredakan ketegangan, menurunkan tingkat stressing, jadi orang tuh rileks. Nah, itulah kenapa pohon asam itu yang punya, kalau misalnya ketemu orang panas itu bisa nambah-nambah itu orang panas dipakai untuk pusaka yang sifatnya panas, bisa menambah panasnya, itu didinginkan dengan cemara. Jadi ini melengkapi cemara itu. Jadi satu bisa untuk merelakskan kalau misalnya mandi air panas, misalnya di tempat mandian, kemudian kita ambil daun cemara itu, wah itu merelakskan betul. Jadi berendam dengan pohon daun cemara. Nah, itu salah satu untuk pengobatan. Itu pohon cemara. Di sisi budaya sini sendiri, cemara itu ya kalau karena dapatnya dari Cisanti, ini pasti ada makna khusus. Cisanti itu karena di sana ada patilasan, terus lokasi khusus sumur untuk mandi, legendanya itu untuk Prabu Siliwangi ya. Jadi di situ dia melambangkan itu, jadi ada yaitu bijinya itu. Nah, biji cemara itu melambangkan itu selain wangi, nah itu merelakskan, seperti pesan dulu yang di Ugawang Sicilewangi gitu kan, silih wawangi gitu kan, silih wawangi. Jadi ya tanda-tanda kehadiran beliau ya harumnya dulu, wanginya dulu. Nah, itu kalau dari sisi lahir, dibahas dari sisi lahir. Nah, jadi ada makna khusus untuk cemara ini, untuk kekhususan kalau ditinjau dari segi batiniah, segi spiritualnya, ada makna khusus ke sana. Gitu Mas Boy. Oke, gitu ya Sobat Asmara. Jadi apa terus hakikat nama itu kenapa harus digabung itu? Jadi Asmara itu kalau dikhususkan lagi itu jadi semar, jadi asal kata. Jadi tadi asam ya, untuk diri ini tuh asam itu
kalau di itu asma, karena ini kumpulan nama, asma, nama-nama. Jadi ini itu hanya kumpulan nama-nama. Kalau ditunjuk ini siapa Mas Boy? Oh ternyata ini hidung. Jadi Mas Boy itu dari kumpulan nama-nama dari hidung, rambut, mata, alis. Nah dinamakan Mas Boy. Oh ternyata hidung itu mana? Hidung itu nggak ada ternyata. Itu kumpulan lubang. Mata juga gitu. Jadi semua itu hanya kumpulan nama-nama. Jadi oh iya, nah itu makna kalau didalami lebih lanjut Oh, itu, iya. wah Di dalam itu. asma. Makanya dulu kan di zaman Nabi sebutkan nama-nama. Nah, ini asma. Asma. Iya, sebutkan nama-nama. Ini kumpulan nama-nama. Jadi ini nggak adanya ini. Ya misalnya Jawa, misalnya ini, oh Jawa itu kan nggak adanya kumpulan Sunda, Jawa, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa itu ternyata nggak ada juga, mana Jawa? Adanya Banten, Bandung, Tasik, Sukabumi itu mana? Ternyata kumpulan lagi, gitu. Kumpulan aja, kumpulan nama-nama. Maksudnya kalau disebut yang mana? Ya kumpulan nama-nama itu. Asem, kalau jadi di Semar, kalau di pakai bahasa Sunda Semar itu asem, itu pangangken-ngangken, nah gitu ya. Mar itu datna alam, jadi dibutuhkan ya. Jadi Semar itu dibutuhkan oleh pangangken-angken itu diundang-undang gitu. Ya, diundang ya. Ya, diundang, dibutuhkan. Hampir semua. Semua. Kayak gini ya. Iya, semua. Jadi makanya Semar itu terus aja hidup gitu. Ya, gitu. Terus aja hidup, nggak dimatikan. Karena itu ya selama alam ini ada, selalu ada. Jadi ya kalau di Jawa itu asem itu, Semar itu apa? Semsem itu apa ya? Semsem itu kita itu naksir gitu. Semsem namanya. naksir, menarik lah. Oh iya. Iya, semsem atau mesem. Makanya ada ajian Semar Mesem itu Mas Boy itu yang prakteknya. Berbahaya. Oh, Semar Mesem. Bukan Mas Boy. Siapa itu? Nela Karisma. Semar Kemar ada. Ya itu Semar Asem. Jadi kalau di Jawa yang sem itu ya menarik hati lah. Oh iya. Iya, menarik hati. Iya hampir sama ini. Iya. Sembangkan itu kan pada narik, pada menarik gitu. Ya, makanya kalau di sana di Jogja itu dari daerah kamu itu namanya apa Yud? Panggul. Panggul sampai Kerapia. Oh dari kalau ditarik garis sampai Keraton itu berjajaran pohon asem, pohon beringin, pohon Tanjung. Nah itu ada maksudnya. Tanjung lebih bagus lagi. Ya. Nah jadi kembali lagi ke asem. Jadi itu. Jadi kalau didalami lagi, ya Semar itu filosofi Semar ini banyak diterangkan nih filosofi Semar. Jadi membumi. Ya, membumi, yang aku gitulah. melayani, jadi pengasuh, gitu kan. Terus kalau di sini tuh ya apa ya, buni nacaang gitu ya. Jadi ya tersembunyi aja. Jadi tertutupi yang aslinya sama cuma jadi pelayan ini, padahal dia seorang, kalau di pewayangan itu dewa gitu, dewa yang ejawanta, dewa yang membumi. Jadi kita itu harus membumi, berbaur sama masyarakat, bermasyarakat itu asem. Makanya kemudian asemara ternyata itu kalau di Jawa itu ngasemaro. Jadi
ya seperti Semar gitu. Nah gitulah, seperti Semar lah gitu. Asmara itu seperti Semar lah, nah, gitu. Jadi itulah, ya asem ya, supaya nggak asem ya seperti Semar lah gitu. Tapi ya Semar ya memang kalau sama itu jadi asem juga. Nah gitu. Nah itu tapi kalau saya pakai nama Ngasemaro itu kurang enak di telinga. Jadi, makanya pakai nama Asemara. Jadi berlakulah, berbuatlah, bertindaklah ya seperti Semar lah begitu. Ya mengasuh, ya mengayomi. Kalau asem ya gitu ya mengayomi, gitu kan. Ya mengasuh, mengayomi, melayani. Nah, dibutuhkan, bermanfaat lah gitu, bermanfaat. Ya seperti cemara kan, teguh, menjulang, kuat, diterpa angin, diterpa apa, semakin tinggi semakin meliuk-liuk, tapi tetap tegak berdiri. Nah itu filosofi Asemara. Itu Mas Boy, asal usul nama Asemara. BTW, nama asli dari Mbah Asem ini siapa ya? Tadi udah ceritakan, Parijo Sport. Silakan lah. Itu buatan Mitsubishi. Wah, bahaya itu bawa brand itu. Selevel sama Fortuner. Parijo Sport itu. Iya. Nah, dari mana ini bimbingannya untuk dapat ini? Itu dari salah satu kasepuhan Ciparai. Itu Asal muasal mau bikin YouTube Asemara nih gimana nih? Iya. Asal muasalnya. Oh iya. Jadi awalnya gini. Ya. Lanjut lagi ya. Mengapa kami membuat channel gitu kan? Membuat channel di YouTube. Saluran ini sebetulnya kalau apa, cita-cita itu dari dulu sebelum dapat nama Semara ya. Jadi setelah terjun ke dunia metafisik, ya menggeluti dunia metafisik, dunia terapi, dunia pijat, cita-cita itu, keinginan itu membuat kafe itu tempat ngopi karena sering hobinya ngopi, kemana-mana ngumpul ngopi. Jadi waktu itu kita bertiga dapat nama TKP itu yaitu terapi konsultasi terapi kopi pijat gitu, karena kita basicnya terapi. Nah berjalan setelah dapat nama Asemara ini, berkembang berlanjut, yang memungkinkan itu membuat satu channel. Nah dapatlah nama Asemara Channel dengan slogan Powerful Positive Life. Nah itu ya, karena visinya itu dengan saluran ini melalui pijat, melalui kegiatan di dunia spiritual, budaya dan sebagainya, berwisata ke alam, bermeditasi di alam, melakukan terapi, melakukan penelusuran, pengenalan dengan alam, ya metafisik ya. Nah itu sebetulnya kita itu ingin menunjukkan bahwa ini kalau kita sikapi, kita jalani dengan kehidupan positif itu sangat powerful untuk menunjang
menunjang ya, mendukung kehidupan lahiriah kita, dunia kita gitu kan. Apa hasilnya? Contohnya itu terapi yang berbasis energi. Nah makanya Mas Asem punya metode khusus yang saat ini baru dipraktekkan Mas Asem, yaitu kepret. Nah, kepret energi. Jadi pijatan yang berbasiskan energi. Nah, itu salah satu manfaatnya, sangat powerful. Dari apa? Dari mungkin mindset orang yang masih belum pas ya, belum pas. Bukan salah, bukan benar. Mas Asem nggak bicara itu, tapi penempatan yang pas dan tidak pas gitu. Nah, dari video-video yang kami tayangkan, yang kami buat itu ya visinya untuk sedikit lah mengubah mindset orang. Bahwa kita kalau punya keberanian, punya power, terus punya kehidupan yang positif, itu kita tidak perlu takut, tidak perlu beranggapan yang lain-lain, misalnya klinik dan sebagainya gitu. Nah contohnya itu kita berwisata ke alam, bermeditasi di alam, memberikan terapi ya, konsul dan sebagainya, penelusuran di malam hari, wisata di malam hari, itu ternyata juga nggak terjadi apa-apa, walaupun ada dan beberapa terekam kamera kan, ada yang dekat, ada yang jauh gitu. Tapi kalau kita senantiasa hidup positif, sinergi dengan alam, itu nggak akan jadi masalah ya. Jadi kok bisa gitu? Nah di sini ya, dari guru Mas Asem sendiri itu awal belajar spiritual itu dibekali dengan 3 kata, yaitu wani, wawuh, wano gitu kan. Wani berani, wawuh kenal, wano itu dekat, bersahabat. Jadi misalnya gini, wani itu kita misalnya ini contohnya misalnya yang paling mudah dijumpai itu preman lah. Kalau kita wani itu bukan berarti harus keras, tapi kita berani deket gitu kan, berani mendekati, berani ke situ. Itu lama-lama ya, preman ini kan lihat kita mulai hafal wajah, mulai hafal jamnya, waktunya. Nah dari situ sering lihat, sering ketemu, udah tahu aja. Jadi dari wani itu menjadi wau, jadi kenal. Kita kenal kan, oh ininya yang di sini, yang di sini. Jadi karena udah kenal itu ya hal-hal yang negatif yang nggak diinginkan nggak akan terjadi karena udah kenal. Dari kenal kemudian menjadi wano itu lebih dekat dari berteman. Nah baratnya bahkan kita kalau diganggu orang saja, preman itu bisa nolong, bahkan sering begitu karena berteman, berkenal. Begitupun dengan alam. Nah, kita berani ke alam, berani menelusuri, mau di paginya, di siangnya, di malamnya. Nah, karena alam ini sering melihat kita, sering berinteraksi dengan alam, kemudian kita bisa mengenal, alam juga mengenal kita. Nah, dari mengenal kemudian menjadi bersahabat dengan alam.
Orang udah kenal, kita merawatnya, alam pun akan merawat gitu. Jadi alam ini ada saksi dari semua kejadian yang terjadi di dunia ini. Bulan, matahari adalah saksi. Iya. Dan ya, kan kalau dilarikan ke agama, kita nanti di yaumul akhir ya, itu kan kita itu, mulut kita itu dikunci, yang bicara saksi-saksi, alam ini ya saksi. Makanya ada keterangan yang menyatakan siksa kubur karena kencing kan gitu. Dan nanti kan siapa saksinya, kan nggak ada orang-orang yang menjadi saksi. Saksinya ya batu, pohon yang dikencing itu. Nah, nanti itu ditanya. Nah, kalau nanti itu bisa menjadi saksi, di sini pun bisa menjadi saksi. Nah, itu memberikan informasi. Itu yang disebut gejala alam. Kayak sakit flu ada gejalanya dulu, mau batuk ada gejalanya dulu, semua sakit ada gejalanya. Mau hujan ada gejalanya, mau panas ada gejalanya. Nah, gejala-gejala ini yang kita tangkap, kita ambil. Ini alam, jadi alam itu memberikan informasi. Karena kita sudah bersahabat dengan alam, jadi satu frekuensi, mudah kita menerima informasi itu. Nah, jadi kita itu mengolah data, gejala-gejala yang ditimbulkan, informasi yang diberikan oleh alam itu kita olah. Oh, misalnya gini, misalnya paling mudah itu ada info gempa terjadi di yang update, misalnya terjadi di Maluku. Nah, kan yang mengukur gempa itu nggak datang di lokasi gempa, tapi mengukur gejala. Diukurlah, oh sumbernya di situ. Seperti itu. Nah, udah. Menutup. Oke. Nah, itulah. Jadi kita itu ingin memberikan visi bahwa kita itu nggak ada klinik, nggak ada mistik, nggak ada apa, tapi yang kita lakukan adalah menerima informasi dari alam, mengolahnya, bersahabat dengan alam, termasuk metafisik, gitu kan, astral, atau biasa orang menyebutnya goib, ya goib masa gitu. Bukan harus berteman ya, tapi kita kenal. Ya, kita bersahabat dengan alam ya begitulah, kita bersahabat ya begitulah. Oke, jadi inilah yang mendasari kami membuat satu saluran channel di YouTube dengan nama Asemara Channel Powerful Positive Life. Begitu Sobat Asemara, untuk bincang-bincang kali ini, ngobrol sendiri, dongeng sendiri ya. Lain kali kita akan dongeng berdua, bertiga, berempat. Dan bila mana sobat-sobat Asmara ingin ya, ada keinginan, ada ketertarikan untuk lebih tahu lebih banyak behind the skin ya, atau mereview video-video, next time kita akan bincang-bincang lagi. Terima kasih banyak atas support kalian. Terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Kalau jika kalian suka, yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Dan kalau suka dengan tayangan-tayangan dari kami, mohon di like, dan jangan lupa tekan tombol lonceng untuk mendapatkan update video-video kami yang terbaru. Begitu saja dari Mas Asem dan Mas Boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.